Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Putri Anggraini. Di sini saya dari kelompok 3 akan membahas materi tentang polimer. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang polimer. Polimer adalah sebuah makromolekul yang tersusun dari banyak sekali monomer atau molekul kecil yang tergabung melalui proses polimerisasi. Monomer tersebut membentuk ikatan kimia sehingga tercipta molekul raksasa atau makromolekul. Nah, selanjutnya bagaimana struktur polimer? Saat monomer tergabung dalam ikatan kimia membentuk polimer, bentuk atau struktur yang diciptakan bisa beragam mulai dari linear, bercabang hingga berikatan silang. Jumlah monomer yang saling berikatan juga bisa mencapai ribuan hingga ratusan ribu monomer. Jadi di sini ada 3 struktur polimer. Yang pertama, polimer linear. Jika monomer saling berikatan satu sama lain dalam bentuk rantai yang lurus dan panjang, maka makromolekul yang dihasilkan akan disebut dengan polimer linear. Sedangkan polimer bercabang, ketika ikatan yang dibentuk dari monomer tidak hanya membuat rantai yang lurus, melainkan membentuk beberapa cabang, maka yang terbentuk adalah polimer bercabang. Dan yang ketiga adalah polimer berikatan silang. Monomer dalam berikatan dapat membentuk beberapa rantai yang saling terhubung satu sama lain, sehingga membentuk polimer berikatan silang atau cross-linking. Jika ikatan antara rantai monomer terhubung dari banyak arah dan membentuk struktur 3 dimensi, maka disebut polimer jaringan. Nah, selanjutnya apa saja sih sifat-sifat polimer? Ada 5 sifat polimer. Yang pertama, 1. Rasio volume yang kecil membuat bobotnya lebih ringan sehingga mudah untuk dibawa atau dipindahkan. 2. Polimer memiliki sifat elastis sehingga tidak mudah rusak. 3. Bersifat isolator atau tahan panas serta listrik. 4. Tahan terhadap korosi tidak seperti bahan logam. Dan yang kelima adalah gaya antar molekul yang ada pada strukturnya membuatnya lebih kuat dan sulit melelah atau kecuali rantai memiliki banyak cabang. Nah, selanjutnya bagaimana tata nama polimer? Polimer sendiri dapat dibuat dengan 2 reaksi yang berbeda, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Masing-masing dari jenis polimer berdasarkan pembuatannya tersebut memiliki tata nama atau penamaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, ini tata namanya. Nah, yang pertama adalah polimerisasi kondensasi. Pada proses polimerisasi kondensasi, monomernya memiliki gugus fungsi di kedua ujungnya, sehingga ketika bergabung akan disertai pelepasan molekul lainnya. Maka setiap ada yang terbentuk dari monomer dengan reaksi kondensasi, akan ada zat lain yang ikut dilepaskan. Nama polimer yang terbentuk dari proses kondensasi akan memiliki nama khusus. Misalnya, monomer heksametil-lendiamin yang bergabung dengan asam adipat akan membentuk polimer dengan nama niol 66. Contoh lain dari hasil polimerisasi kondensasi adalah dakron, amilum, dan protein. Nah, yang kedua adalah polimerisasi adisi. Proses polimerisasi adisi adalah pembentukan polimer atau monomer melalui reaksi kimia adisi atau pemutusan ikatan rangkap 2. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa monomer yang membentuknya pasti memiliki ikatan kovalen rangkap. Untuk tata namanya sendiri akan menggunakan kata poli di awal, lalu kemudian diikuti dengan nama dari monomernya. Contohnya, jika monomer isoprena berikatan satu sama lain dengan cara adisi, maka polimer yang terbentuk akan memiliki nama polisoprena atau biasa disebut karet alam. Beberapa contoh lain dari hasil polimerisasi adisi dapat kalian lihat di daftar berikut ini. 1. Polikviliklorida atau PVC. Yang kedua polipropilena. Yang ketiga polietana.
Yang keempat polistirena, yang kelima politetrafluorena atau teflon. Nah, jadi di sini ada satu contoh soal polimer berikut. Polimer berikut terbentuk dari proses polimerisasi adisi kecuali 1 polisoprena, 2 polistirena, 3 polietana, 4 niol 66, 5 PVC. Jadi jawabannya adalah 4 niol 66. Kenapa niol 66? Karena niol 66 bukan merupakan polimer adisi, melainkan terbentuk dari proses kondensasi. Ciri paling umum dari hasil adisi adalah memiliki awalan poli atau PVC, merupakan singkatan dari polivinyklorida. Nah, jadi materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa polimer merupakan kumpulan monomer yang bergabung dalam ikatan kimia. Proses pembentukan dan jenis monomer akan menentukan produk yang dihasilkan serta sifat-sifatnya. Nah, itulah materi polimer dari saya. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.